Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratan thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis samai. Shadaqallahul adzim alaihi. Para pemuda dan pemudi yang senantiasa dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan kita kewajiban kepada Allah, yaitu salah satunya ibadah saum. Mudah-mudahan kita sampai kepada penghujung dengan hitungan hari sekitar 3 hari lagi kalau tidak salah saum, dan insya Allah kita akan menghadapi suatu kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Adalah suatu kemenangan yang dimana ketika dikumandangkan takbir ketika zaman Rasulullah itu adalah menghadapi suatu kemenangan Islam pada waktu itu yang disebut dengan futuh ataupun fatah falah. Fatah falah itu adalah kemenangan Islam dengan suatu perjuangan Rasulullah, dengan di awalnya Rasulullah itu ditindas, dibenci, dimaki oleh para orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir itu adalah yang menolak terhadap ajaran Allah, terhadap aturan Allah, terhadap hukum Allah. Dan Rasulullah ketika menawarkan ataupun menyampaikan suatu aturan Allah dinul Islam, maka orang-orang kafir Quraisy menolak. Bukan hanya menolak saja, mengingkari, tapi mereka itu mencaci, memaki, melempar, sampai melemparnya itu Rasulullah dengan kotoran, dengan sandal, dengan batu dan lain-lain. Dengan kesabaran Rasulullah dalam suatu perjuangan pada waktu itu untuk mempertahankan agama Allah, yaitu dinul Islam, dengan sabarnya maka terus berjuang. Dengan hasil kesabaran Rasulullah, jadi Rasulullah itu berjuang itu dengan sabar. Jadi kalau kita ingin memenangkan segala sesuatu, perlombaan, pertandingan ataupun apapun, maka syaratnya ataupun rumusnya adalah sabar. Akan mendapatkan suatu kemenangan. Tapi sabar itu bukan berarti cicing, diem, sabar we lah, dihina sabar we, diteke sabar, bukan. Sabar itu adalah perjuangan. Walaupun dalam kondisi begitu berat, walaupun dalam kondisi rintangan yang sangat dahsyat, terus berjuang itu sabar. Jadi sabar itu adalah konsisten dalam suatu perjuangan. Istiqomah dalam suatu perjuangan itu adalah sabar. Paling berat itu ketika melawan rintangan itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri. Namun hawa nafsu teh Kang Asda hoream. Pang berat-beratna ngelawan hoream ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan oleh Allah. Manfaatkan kesempatan teh. Yang naon sujud dan ruku kepada Allah. Naon sujud dan ruku teh? Salat. Taat, tunduk. Kalau di dalam surat Al-Imran 102 mah bila minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sungguh-sungguh takwa tentang saeutik-saeutik, takwa sungguh-sungguh. Terus di dalam ayat itu, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka orang teh dalam perjuangan memperjuangkan puncaknya sujud dan ruku, jangan sampai ketika kita meninggal dalam kekufuran. Salat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tidak lupa kepada para sahabatnya, sampai para pengikutnya, sampai kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Apa syaratnya ketika ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Maka kita sering bersolawat.
Bagaimana salawat kepada Rasulullah? Bilisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan bil amal? Mengikuti ajaran-ajarannya. Kapan? Kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat pertolongan. Tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang nabi yang akan dapat bisa menolong kita dari nar api neraka nanti kelak. Kolot mah bisa. Ibu anu sangat cinta kepada orang ayeuna, bapak anu sangat cinta ataupun pacar itu, anu boga pacar, aduh, pemuda pasti. Anu nyaah gitu segala diberikan. Mau bisa nolongan ketika kelak nanti di akhirat itu. Siapapun manusia yang paling cinta kepada kita pada hari ini ketika dihadapkan api neraka gitu, tidak ada yang bisa menolong, memberikan pertolongan kepada kita. Semua juga manusia pasti menyelamatkan diri masing-masing dengan apa? Dengan amalannya. Tapi ada sosok manusia yang tidak semua nabi, sekalipun malaikat yang dekat dengan Allah tidak bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat kepada kita. Kelak pada waktu itu kita menginginkan ataupun mencari pertolongan. Jadi dihadapkan suatu api neraka, dilemparkan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Rasulullah SAW. Nabi Adam tidak. Jadi kelak nanti di akhirat itu, ya, api neraka teh lain siga api dinu kompor, kaduru kan panas. Bukan gitu. Wah, tuh dengan 7.000 tahun ketika dilemparkan ke api neraka itunya dari lembah itu. Lu sampai lembah itu 70.000 tahun baru nyampe. Jerona sakumaha itunya. Jauhnya antara surga dan neraka. Nah, iwan bilangkumullah, kelak nanti ketika kita itu ditimbang amalan di yaumul hisab. Jadi lamun analogi mah yaumul hisab teh siga orang di dunia itu seperti orang masuk supermarket gitu nya. Siapapun bebas masuk supermarket. Siapapun bebas mengambilnya di dalam supermarket, sok kerek mau sawara karung bru wah dipanggul gitu. Tapi ketika keluar dicegat ku saha? Ku pakaian kasir. Perhitungan dulu apa yang diambil. Ketika barangnya banyak bawa dia pasti paling lama dia itu di kasirnya. Ngitung telik. Ketika dia bawanya sedikit, cuman ya satu lewat saja. Makanya di dunia pun ketika kita terus mengumpulkan harta di dunia, mengumpulkan banyak, itu bukan berarti kita tidak boleh, silakan saja. Tapi pertanggungjawabannya ketika nanti di kasir. Kapan? Ketika nanti di yaumul hisab oleh malaikat, oleh Allah, malaikatnya Allah ditanya. Boga HP dipakai naon, merekna naon, sabaraha giga. Wah, eta teh ulah salah ditanya. Dipakai naon unggul? FF aja Mobile Legend. Dan lain-lain. Terus punya motor, tanya yang paling ada seorang anak pemuda. Nah, ya Allah itu mah ditanyana sakedeung. Nya tuh dengan boga HP nage cuman anu bisa SMS-an unggul itu mah jadi telila ditanyana. Gitu. Lewat. Nah, setelah itu timbangan kita itu di yaumul hisab itu ternyata 50-50. Amalan banyak, dosa pun banyak. Tertahan dulu. Ada dosa ternyata. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Dosa itu bisa terhapus itu dua. Pertama rek dibawa ke dunia. Di akhirat silakan, di dunia kene silakan. Untuk mendelet dosa itu ada dua. Da geus kabawa ke akhiratnya, kudu di akhirat. Mending keneh didelet di dunia keneh. Bagaimana caranya untuk menghapus dosa di dunia? Maka bertobatlah, beristighfarlah, astagfirullahaladzim. Bersih dengan ibadah saum. Barang siapa saum dengan niat karena iman, maka Allah akan mengampuninya segala dosa-dosanya. Saum karena niat, karena iman. Ya saum ayeuna lolos. Insyaallah menjadi penghapus dosa. Ini jadi permasalahan dosa orang teh kabawa tadi ditimbang teh di akhirat. Yang menghapus dosa nanti di akhirat itu satu-satunya adalah nar, api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika mendengar api neraka teh
Kabayangkeun seuneu ngabubulak leutik kompor bukan. Ngabayangkeun wah begitu dahsyatnya yang disebut dengan kebakaran yuk caringin gitu kan orang ngeri ya tuh. Komo yang disebut dengan api neraka. Untuk menghapus dosa orang yang tadi 50-50 dengan dosa dan amalan itu, kita dicelupkan dulu ke api neraka. Celup, angkat. Beres dosanya, baru dimasukkan surga. Apakah seorang mukmin itu akan masuk surga? Dijamin seorang mukmin akan masuk surga. Cuman tadi karena ada suatu noda kotor dosa, harus melewati yang disebut dengan tadi mesin cuci. Mesin cuci digiling eta api neraka nu dibilang mindalik. Wah, dasarnya api neraka itu dicelupkeun, kebakar, molotok, minumannya dikasih yang disebut dengan dari nanah dan darah. Yang ngegolak itu minum karena hausnya di api neraka panas, melihat minuman darah diminum, wah menggelotok dari timah nauzubillah min dzalik, ketika maka jauhkanlah dari api neraka. Nah, kalau orang yang kafir itu dia itu asfalun di dasar yang tidak abadan, tidak pernah dia itu diangkat oleh Allah masuk surga. Orang mukmin tapi bagaimana ketika kita itu supaya kita itu menghadapi neraka itu terlewati, maka pada waktu itu kita datang kepada Nabi Adam berbondong-bondong, wahai Nabi, tolong ampunkan dosa yang tadi 50-50 itu kepada Allah atas dosaku, semoga engkau bisa mencukup orang banyak pangampunkan ke Allah. Kata Nabi Adam apa? Engkau adalah bapaknya para manusia, semoga bisa untuk mengampunkan dosa yang tadi sedikit. Kata Nabi Adam, aku ini tidak bisa memberikan ataupun diberikan legalitas oleh Allah mengampuni, memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah berbuat dosa. Cek Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam? Nah, ketika oleh Allah dilarang untuk mendekati buah hodi, Nabi Adam mendekati. Terus setelah itu kata Nabi Adam tidak bisa, datang lagi kita ke Nabi Ibrahim. Wahai cek Nabi Adam, datanglah kepada para bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi? Nabi Adam itu disebut bapaknya para nabi, tapi bapaknya para manusia. Karena Nabi Ibrahim itu, dari Nabi Ibrahim itu keturunannya itu anak bapak terus gitu. Kalau dari Nabi Adam ke Nabi siapa? Soleh? Nabi Soleh. Adam, Idris. Itu kan jauh, itu sampai ribuan tahun. Tapi ketika Nabi Ibrahim itu turun temurun sampai ke Nabi Muhammad. Maka disebut dengan para bapaknya para nabi. Datang langsung kepada Nabi Ibrahim. Kita tuh waktu itu, kelak nanti itu seperti itu. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi. Semoga engkau bisa memberikan ataupun memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa yang tadi 50-50. Kata Nabi Ibrahim apa? Aku tidak diberikan legalitas oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali seumur hidup. Ayo orang ngabohong terus ngal poe. Dek mere syafaat kumaha? Nabi yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Ibrahim salah satunya. Tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan legalitas. Soklah, kan lamun kita mau kerja gitu ya, masuk kerja, biar ada saya yang masukin kan, itu yang disebut dengan mencobarannya memberikan suatu legal. Ataupun lamun rek nonton kerja lakar rupat mah, abus eta dulu orang abus teu meuli tiket gitu. Tak ke surga ge kitu mereka ke Nabi Ibrahim, aku tidak bisa memberikan suatu syafaat atas kalian karena aku pernah berbohong 3 kali gitu. Salah satunya itu berbohong Nabi Ibrahim, salah satunya ketika Nabi Ibrahim ketika waktu masih muda itu menghancurkan berhala tidak dihancurkan kabeh di tempat ibadah si Namrud. Ada yang satu disisakeun nu panggedena, si kampakna teh disimpen tadi nu si berhala paling gede. Ketika cek Namrud teh saya nu ngancurkeun, aya hiji seorang anu melihat tuh Ibrahim cenah tadi abus tah ka ieu ka tempat ibadah ngancurkeun berhala. Panggil Ibrahim, kamu betul yang menghancurkan? Cek saha? Mana buktina? Olah TKP. Olah TKP ka lapangan.
kan dikumpulkan bukti-bukti alatna dihancurkeun aku naon pacing Nabi Ibrahim oh itu tuh cenah kampakna ge dicepeng ku numpang gede-gedena ieu berhala pan kieu tuh ceuk si Namrud teh nah ieu mane cenah siga nu bodoh itu mah berhala cenah patung mah bisa ge ngancurkeun nah atuh ku didinya beuti semangat bisa nanaon teh kan seperti itu salah satunya maka tidak diberikan legalitas untuk memberikan syafaat walaupun ngabohongna itu untuk kebenaran ai urang ngabohongna terus saya waduh Kak kumaha ujubillah min dalik tong loba ngabohong cukup we ngabohong mah sakali lah ka setan go kata Nabi Ibrahim jangan engkau datang kepadaku datanglah kepada Nabi Muhammad kekasih Allah maka pada waktu itu kita berbondong-bondong atas dosa tadinya yang setengah itu ya jadi masuk surga itu tidak boleh ada satu noda pun tapi kata Allah barang siapa yang beramal soleh sebiji sawi dosa terus dia itu punya amal sedikit begitu dia akan diganti oleh Allah akan dibalas dengan suatu kebaikan nanti masuk surga nanti ngiraha eta mah bener oh dilalep-lalep na ge bener geus beak eta kakara jelema teh geus beak beneran urang mah geus lila di surga pas tarojol ka mana wae karek datang hampir belakang ka mana paling ditu bongana atuh sia teh hirup teh tobat tara istighfar ngarah teu mampir heula langsung kan mujahid itu masuk surga datang kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah kekasih Allah tolongkan ampun kepada Allah apa Nabi Muhammad langsung gitu datang kepada Allah ampunkan ya umatku ya Rasulullah semuanya gitu umatku teh nu KTP-na Islam KTP Islam kabeh teu kan ditembola saya nempola kula mah KTP unggul Islam nanto itu bisa siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah bukan hanya selawat dalam suatu tulisan saja tapi dia itu mengikuti aturan ajaran solu itu mengikuti artinya itu menyambungkan yang disebut dengan solu bukan hanya lisan Allahumma sholli ala sayyidi Muhammad tapi solu itu menyambungkan yang selalu menyambungkan ajaran-ajarannya oh iya mas selalu menyambungkan ajaranku tunduk dan taat kepada aturanku karena dosa itu mungkin kehilapannya ya Allah ampunkanlah umatku yang taat dan setia kepadamu atas segala kehilapan dosanya kan langsung berdirilah engkau ya Muhammad kata Allah dan masuk surga lah kalian itulah yang disebut dengan syafaat atak ketika ada yang mengucapkan Nabi Muhammad langsung sambut Allah sholli ala sayyidina Muhammad Allah sholli ala sayyidina itulah mukadimah hungkul baging stare buka oke iya saya can ke materi motivasi jadi ada suatu kalimat di dalam suatu Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 catat ya surat Ibrahim itu surat 14 ayatnya ayat 24 ada suatu kalimat yang menguatkan diri kita yaitu kalimat tauhid ayat tauhid itu artinya hiji Isa la ilaha illallah rasulullah tauhid lain bajuna tauhid bajuna unggul ai baju tauhid gitu ai tahun di kuburan bah aya ayeuna nomor sabaraha keluar engko tauhid minta ka simbah di kuburan deh nomor naon Kang aya batur sembarangan gitu ya tinjang naon usum deui deh na teh geus maripuh corona ayeuna dibobodoh deui ku nomor deh itu yang disebut dengan tauhid itu ketika dalam kondisi dunia kekurangan gantungkan diri kepada Allah saripuh-ripuhna jelema semiskin-miskinna jelema dia itu pasti akan diberikan rezeki oleh Allah pasti dia itu akan makan dimanapun dia akan dapat rezeki itu pasti akan dapat cuma yang menjadikan masalah rezeki itu banyak dan sedikitnya itu berbeda-beda tapi lamun rezeki entong nempo loba jeung saeutik sia eta mah duitna dibere ku indungna teh meuni loba 20.000 aya kurang sabaraha ngan 2.000 3.000 jangan dilihat besar dan kecilnya besar dan kecil bukan ukuran ketika rezeki manusia tapi keberkahan barokah bagaimana caranya supaya berkah itu ada suatu kalimat yang di mana kalimat itu digambarkan oleh Allah bagaikan pohon yang kuat nah lamun urang nempo tatangkalan anu gede katupi ka keungeunnya ya tah kalau lewat itu di dam aya tangkal caringin gede keung nempona geus sieun gitu tah urang teh
Amun siga tetanggalan gitu, jadi si preman teh sieun. Wah, sieun tuh padahal gitu. Lain badan gua awak tapi kekuatan keimanannya. Jadi lain jelema hungkul, tapi si setan, si iblis. Wah, keung si eta mah soleh pisan gitu. Bagaikan pohon yang kuat, batangnya itu menjulang ke langit. Akarna nancep ka bumi. Jadi akar itu menandakan suatu akidah, keimanan. Jadi lamun iman ketika ditanamkan dalam hati, lamun akar ditanamkan dalam tanah, nyepeng ke bumi, tak akalan naik kaluhur itu, badag. Lamun caringin mah gede ge da buahnya. Oh, mending kene tanggal buah ya. Baru manis. Wah, badag gitu. Yang dimana dia itu setiap musimnya itu akan mengeluarkan suatu buah nu indah dan memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Tak jadi eta. Manusia teh kudu jadi gitu. Kumaha tuh Kang carana jadikan akar dalam hati, lamun ieu mah akar dalam bumi tapi dalam hati supaya orang menjadikan suatu kebaikan kepada orang lain. Jadi saya meresep lamun aya si Itah di dieu teh kan gitu. Jadi ulah sampai ka aing resep ieu jelema datang deui. Datangnya kita itu bikin orang lain resep. Tapi lamun orang eueuh jadi resep. Jangan gitu, tapi ketika kita ada, membuat orang lain resep, memberikan suatu kebaikan. Yang namanya kebaikan itu bukan suatu memberikan hanya finansial saja, tapi ketika senyum, bisa dialog, diajak ngobrol, itu kebaikan. Itu yang disebut dengan al-akar ketika di bumi, dan pohon itu ketika menghadapi suatu badai bencana, angin, dia akan kokoh, tidak akan pernah hancur. Kuat ya, badai gede, hujan, tsunami, nagen eta tetangkalan di kukumaha ge ketika disebut dengan tadi pohon yang baik. Yang disebut dengan sajaratun thayyibah, pohon yang baik. Teh bukan lain nyaritakeun pohon, maksudna teh nyaritakeun manusia supaya seperti pohon kieu. Lamun aya badai buat manusia itu adalah godaan. Tong ngaji, tah eta teh badai. Karek kieu tong ngaji lah. Heuh lah. Berarti heuneug kita tetanggalan. Eta mah tanggalna tanggal toge sigana mah. Mel gitu. Toge ge kuat justru. Karek ku angin leutik ge mel gitu. Peletok. Kuatkan dalam akidah kita. Akarna itu kuat tah. Akar teh adanya dalam hati yang disebut dengan keimanan. Kang, supaya kuat kumaha teu kaundeg-undeg. Pilih-pilih gaul ku. Baheula saya terpilih-pilih gaul, jeung saha gaul mah bebas. Tapi ketika akar kita kuat keimanan, dengan siapapun gaul, ojek nu tukang A, B, C, D, tidak akan pernah tergoyahkan. Anggap we eta teh berarti badai dan topan. Adan gitu. Lewat heula lah adan mah gitu. Oke, wan birikumullah, karena sudah adan, buka dulu. Saya belum buka, mau ditutup. Adan, Chan? Break dulu 2 menit untuk minum.